Kami dari Stem Subadri Partner hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Reynaldo Martindio alias yang bisa kita sering kenal rapper Sexy God terkait isu yang beredar saat ini di media sosial terkait adanya dugaan perselingkuhan istrinya, kita manggilnya Pak Martin. Istrinya Pak Martin diduga berselingkuh dengan inisial A, yang mana A ini adalah salah satu vokalis mantan vokalis ternama di Indonesia ya. Saat ini dia jadi penyanyi solo dan sering aktif sebagai YouTuber. Jadi kami hari ini ingin memberikan sedikit keterangan terkait yang telah beredar tersebut. Yang mana beberapa hari ini klien kami di Instagram resminya Sexy God membeberkan adanya dugaan perselingkuhan, yang mana pada saat itu klien kami memposting adanya tiket pesawat. Jadi antara istrinya beliau diduga bersama dengan si A tersebut jalan-jalan ke Thailand dengan dugaan tadinya jadi begini, istrinya beliau ini inisialnya J. Nah, pamit ke beliau katanya ke Thailand bareng temannya C. Ya, C namanya C. Perempuan. Setelah dicek dengan si C, beliau melihat storynya C ini bukan di Thailand, tapi di salah satu tempat di Jakarta, di Senopati. Nah, mungkin awalnya beliau berpikirnya positive thinking. Oh, mungkin dia untuk apa gitu niatnya. Nah, beliau sampai sedetilnya ngecek dan sampai waktu itu terkonfirmasi dengan pacarnya si C ini bahwa intinya meyakini kepada klien kami bahwa si C itu tidak di Thailand, tetapi ada di Jakarta. Nah, ini tanda kutip, tanda tanya. Nah, dari situlah mulai berangkat beliau mencium aroma-aroma adanya dugaan perselingkuhan gitu. Nah, mungkin nanti rekan saya melanjutkan, tapi yang jelas dari setelah klien kami mengupload di media sosial pribadinya adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang kami duga ini adalah orang suruhan si A. Nanti mungkin rekan saya melanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, kami ingin menunjukkan surat kuasanya hari ini. Lanjut, Bang. Rekan saya melanjutkan. Ya. Jadi izin menambahkan bahwa adanya intimidasi dari seseorang yang berinisial E yang mengaku-ngaku adalah kakaknya dari si A. Jadi si E ini intimidasinya apa? Lebih tepatnya dia mendatangi kantor, rumah nenek dan rumah adiknya klien kami. Dia sudah mengatakan beberapa hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dan belum terbukti kebenarannya. Seperti dibilang bahwa klien kami masih pakai narkoba, bisa kita gebek. Terus dia rekam kantornya klien kami, yang mana kantor itu kan juga adalah kediaman salah satu artis ternama juga ya, rapper ternama juga ya. Jadi terus sampai dia bikin story, bahkan dia nggak tahu, dia katanya nelfon pakai salam komando lah, bang komandan, ya gitu-gitulah. Intinya dia berusaha untuk mengintimidasi klien kami secara psikologi, dan ini sangat tidak kami benarkan, karena kalau dia memang mau mengklarifikasi masalah si A dan J tadi itu, dan dia merasa ada masalah di situ, ini kan negara hukum, ya bawalah ke jalur hukum, jangan kayak binatang yang nggak tahu hukum gitu. Anda bilang bahwa pengacara Anda sudah siap untuk mensomasi klien kami. Mana? Sampai detik ini nggak ada. Yang Anda lakukan itu premanisme. Gitu. Jadi saya berharap kepada saudara E, Anda sudah melakukan beberapa hal yang menurut kami ada dugaan tindak pidananya. Dan kami nggak akan segan-segan untuk melakukan proses hukum selanjutnya. Jadi itu untuk saudara E, tolong per hari ini jangan pernah ganggu klien kami lagi.
Anda bukan yang bermasalah langsung kepada klien kami. Yang bermasalah langsung adalah A dan G. Ya, saya tahu mungkin Anda sebagai keluarga merasa adiknya diganggu, terganggu. Tapi secara hubungan hukum Anda tidak ada urusan di sini. Ya, mungkin ada Mungkin menambahkan. Kak Martin, mungkin sejak kapan sih dugaan seperti apa sih awalnya gitu? Saya nggak pernah menuduh istri saya ataupun dia berjalan dengan siapapun. Tapi yang saya temukan, yang saya posting, saya tidak pernah menuduh mereka melakukan apapun. Kalian semua yang menilai mereka melakukan apa. Saya hanya bertanya di sosial media saya, kolaborasi kalian sudah sampai mana? Tapi tidak pernah ada jawaban secara langsung dari yang terkait kepada saya. Bahkan kerjasamanya pun ataupun pergian mereka tidak ada izin resmi dari saya, Sexy Gold dan Aldo Martin sebagai suami Juliet Angela Ermestin. Kecurigaan di awal mungkin setelah berumah tangga itu dari kapan sih Bang, dan pada akhirnya dia bisa pergi ke sana selama ke luar negeri? Saya selalu positive thinking sama istri saya. Saya nggak peduli dia melakukan apa di luar. Saya spill chat saya, apapun yang kamu lakukan di sana, semoga kamu bersenang-senang. I love you. Saya nggak pernah bercuriga apapun. Sampai saya tahu yang tadi sudah disampaikan ternyata tidak valid antara pengakuan istri saya dan apa yang saya dapatkan. Jadi saya tidak pernah menuduh siapapun, tapi biar kalian yang tahu kebenarannya sendiri dan membuka kebenarannya sendiri. Karena saya bukan orang gila yang mencari ketenaran lewat cara ini. Jadi itu semua ada buktinya. So, Tapi sebelum Abang spill di media sosial pribadi Abang gitu, mungkin sudahkah di rumah tangga kalian memang baik-baik aja di awal atau seperti apa? Oke. Ini berat buat saya sebetulnya. Ini berat sekali ya. Saya masih memikirkan anak saya, tapi ini udah terlalu jauh menurut saya. Saya sudah memaafkan dia beberapa kali dalam cheating, kecurangan. Hingga akhirnya saya menemui kasus baru ini dan saya enough dan saya sudah cukup untuk menutupi ini semua. Cheatingnya itu dengan satu orang apa menemukan beberapa? Saya nggak tahu pasti, tapi bukti yang saya punya ada 1-2 orang. Bang, boleh tahu nggak bukti-bukti kuatnya itu berupa apa aja yang menguatkan statement kalau ini ada dugaan perselingkuhan? Soal yang mana? Bukti-bukti kuat apa yang sudah ditemukan sama Mas Martin gitu terhadap istri yang menguatkan ini ada dugaan perselingkuhan? Yang sekarang apa yang kemarin-kemarin? Kemarin dan sekarang. Iya, berupa apa aja tuh bukti-bukti? Kemarin bukti chat, tukar-tukar foto yang sebelumnya ya. Kalau untuk yang sekarang mungkin Ya, ini mungkin hanya masih gimana ya? Kita juga biar mengatakan bahwa ini adalah suatu kebenaran, tapi dari rangkaian kebohongan yang dikatakan oleh saudari J, bahwasanya dia mau pergi dengan saudari C, ternyata kami menemukan bukti bahwa dia pergi dengan saudara A, ya kan? Dan
banyak bukti-bukti lainnya mungkin kami tidak bisa mengatakannya di sini ya, biar mungkin jadi bahan kami ke depannya. Ya inilah suatu rangkaian cerita kebohongan-kebohongan ini yang akhirnya mengarah dugaan adanya perselingkuhan antara istrinya klien kami dengan saudara A. Bang Martin mengenal sosok istrinya sendiri dengan si J ini, mereka berteman, mengetahui nggak gitu sampai mereka akhirnya ada bukti perselingkuhan gitu? Saya mengetahui, saya diamkan karena saya tahu Tuhan tidak pernah tidur. Jadi mungkin ini waktunya dan saya tidak harus melakukan apapun. Walaupun saya tidak punya foto atau apapun yang mereka bilang, saya tidak tahu kebenarannya. Saya yakin itu akan terungkap sendiri. Berapa lama sih Bang mengetahui mereka mungkin ada sesuatu gitu yang menurut Abang tuh di luar dari garis yang tidak seharusnya? Awalnya saya cuman tahu mereka, istri saya bergabung dengan mereka. Bahkan di awal saya tidak setuju karena tidak ada izin yang tadi saya bilang secara langsung, secara etis seorang musisi langsung lewat DM ataupun apapun, padahal dia tahu saya siapa atau saya terhubung dengan siapa, tapi tidak ada izin apapun ke saya hanya diam saja karena mereka mau melakukan hal positif. Go ahead, man. Tapi saya memang sudah melarang untuk istri saya tidak melakukan hal tersebut. Sabar saja karena kamu akan terkenal dengan cara yang benar, bukan dengan cara apapun itu. Berarti totalnya berapa bulan Bang mereka bersama gitu, maksudnya berhubungan yang dari segi kerjaan pada akhirnya ketahuan bahwa dia ada sesuatu? Istri saya sangat tertutup semenjak itu, jadi mungkin bisa ditanyakan langsung dengan yang bersangkutan ya, karena saya sangat open terhadap handphone saya. Silahkan cek, saya bilang ke istri saya seperti itu. Tapi untuk dia handphonenya adalah privacy. Jadi saya tidak mau rumah tangga saya hancur hanya karena handphone. It's a dumb thing. Jadi menurut saya masa itu pertanyaan tadi silahkan ditanyakan sama yang bersangkutan saja, karena saya pun tidak tahu jam dan di mana mereka sering bertemu, entah mungkin di studio atau di tempat lain atau di mana. Sekali lagi, saya tidak pernah menganggap mereka berselingkuh. Sekali lagi ya, tapi saya yang menyiapkan lingerie tersebut. Saya ingat bentuk lingerie-nya, saya tahu istri saya beli di mana, dan untuk apa dia berbohong dengan membawa lingerie yang dia bilang akan dikasih foto ke saya, dan ternyata pergi dengan orang yang berbeda. Saya hanya tahu sebatas itu soal lingerie. Maksudnya gimana Bang? Maaf. Jadi lingerie itu digunakan milik dia. Lingerie itu milik istri saya. Saya yang menyiapkan. Saya yang itu Membeli. menyiapkan. dia mau membawa lingerie ke Bangkok. Oh, oke. Dia mau membawa lingerie ke Bangkok. Walaupun bagi saya ini suatu hal yang agak-agak aneh ya. Gitu. Kerjanya cewek sama. Karena dia bilang pergi dengan teman wanitanya, lalu dia minta saya pilih lingerie mana yang terbaik menurut saya. Saya kasih opsi, dia bawa maybe 2 or 3 lingerie. Lalu setelah saya minta gimana lingerie, dia bilang dia mens.
Jadi saya jelasin sedikit. Jadi terkait etiket itu memang didapatkan dari memang kita dapatkan secara legal, bukan secara ilegal. Artinya didapat memang dari handphonenya klien kami. Jadi bukan mungkin ada yang menganggap ini ilegal, akses tidak ada. Jadi memang beliau mendapatkan itu dari ya handphonenya dia. Oke. Setelah mengetahui ada inisial A di situ dengan istri Anda, lalu apa yang Pak Martin lakukan untuk bisa mengkonfirmasi kalau ini tuh ada dugaan gitu loh? Maksudnya dari langkahnya sendiri itu Pak Martin sendiri setelah mengetahui itu seperti apa? Justru setelah klien kami mendapatkan adanya etiket ya yang ada namanya istrinya beliau dan saudara A, beliau langsung buat postingan. Postingannya itu kan bertanya, bukan menuduh. Di tag kan, beliau nge-tag si A kan. Dia nggak ada nuduh ini kok, cuma nanya. Tapi sampai hari ini dia nggak ada jawaban dan juga bahkan malah dia nanya ke orang lain si A ini, dan klien kami tahu nanya ke siapa. Jadi kalau memang dia nggak tahu, kenapa dia nanya ke orang? Kenapa nggak tanya ke langsung? Gitu kan? Nah, ditambah lagi kecurigaan-curigaan kami ini ya, yang kami meyakini bahwa ini benar adanya dugaan perselingkuhan. Ada kakaknya si A, yang tadi yang kita sebut inisialnya E, upaya mengintimidasi klien kami, disamperin ke kantornya, rumah adiknya disamperin, rumah neneknya klien kami disamperin, bahkan mengeluarkan kata-kata tuduhan-tuduhan sangat brutal menurut kami itu ya nggak benar gitu. Kalau memang tidak merasa, ya kenapa harus seperti itu gitu. Ini kan gaya-gaya premanisme gitu. Jadi maksud kami kalau memang si A gentle, tampil dong, klarifikasi dong. Kalau memang merasa, gitu kan? Kalau memang merasa atau memang nggak benar misalnya, jangan memasang orang lain ataupun kakaknya, ya, yang kami duga memasang kakaknya untuk mengintimidasi klien kami. Ada semua buktinya, rekamannya, fotonya, dia hadir 3 kali hadir, gitu. Saya nggak pernah tahu mereka ada kontrak atau apapun. Saya hanya tahu gue nggak bisa lagi tinggal di sini. Bisa tinggal bersama saya. Gue nggak bahagia sama lo. Gue harus cabut dari sini. Tapi dia sempat saya ingat satu malam, kalau gue ada settingan sama si A, gimana menurut lo? Hey girl, lo harus tahu status lo. Kamu harus tahu status kamu. Kamu sudah punya anak, kamu sudah punya suami. Maupun settingannya seperti apa kalian buat, itu tidak pantas. Kalian mau seperti Anang dan saya dan Sorry. Man, ini beda banget. Ini status kamu nggak bisa mau naik dengan cepat dengan cara seperti itu. Saya sudah memperingatkan dia berkali-kali. Dan apapun yang dia lakukan, saya nggak tahu ya. Tapi saya sudah memperingatkan ke istri saya bahwa settingan apapun yang kamu lakukan dengan siapapun yang menurut kamu lagunya adalah lagu romantis dan video klipnya akan seperti apa, takut saya cemburu dan atau apapun itu, silakan kita tunggu aja hasil video klipnya. Dari awal masalah nafkah kita fair ya. Dari awal kita sudah berbicara, kita Kristen, kita berjanji di depan altar kita harus terima susah dan senang bersama-sama. Ketika saya ada, dia cover. Ketika dia nggak ada, saya cover. Saya nggak pernah mau hitung-hitungan masalah saya harus kasih dia berapa, karena itu menurut saya nggak etis buat suami istri. Tapi kalau dia mau hitung, silahkan kasih tahu ke publik. Jadi biar publik yang nilai. Itu masalah nafkah. Dan untuk anak saya, lebih sering dan lebih banyak diurus oleh keluarga saya. Dia tetap video call dan keluarga saya tidak menghalang-halangi pastinya karena dia tetap ibunya. Sorry tadi apa pertanyaannya? Selain itu Istri tidak pulang ke rumah. Jelas tidak pulang ke rumah, tapi dia bilang seperti ini. Ini harus nggak apa-apa.
Dia bilang untuk saya tidak berkoar-koar di media sosial. Jadilah laki-laki karena lo tahu gue di mana. Kalau lo mau ini makin panjang, silahkan. Karena lo sudah mengancam karir gue dan karir banyak orang. Jadi ini terserah lo. Lo nggak akan pernah bisa bayar ini. Saya jawab, ada apa dengan kamu? Kamu masih istri saya. Kenapa seperti chat kamu ini nadanya ancaman untuk saya? Saya percaya sama kamu. Kamu mau melakukan apapun, berjalan-jalan, walaupun ada yang menunggu kamu di rumah, silakan saja. Saya percaya sama kamu. Setelah itu dia tidak balas lagi. Berikutnya setelah kita mengetahui istrinya Mas Martin sudah closure dan segala macam, sudah menegaskan bahwa dia tidak mau lagi dengan Mas Martin, langkah berikutnya yang dilakukan Mas Martin itu seperti apa ke depannya? Yang saya kaget adalah mengapa kejadian ini berbarengan dengan dia mau memberikan gugatan cerai ke saya. Sudah dilakukan? Apakah Sudah dilayangkan belum Mas gugatannya? Hanya berupa info, foto ke ibu saya, dan saya konsul, ternyata itu ada berita acara. Sekali lagi saya tidak tahu itu berita acara apa dan apa isi dari, karena hanya lewat foto. Jadi yang pasti hanya lewat chat. Dia bilang to the point, ya dia ingin berpisah, gitu, seperti itu. Tapi Bang Martin sudahkah berkomunikasi dengan keluarga dari istri Sendiri. bersama keluarga untuk saling Mediasi gitu. mediasi dengan keluarganya? Tidak ada keluarganya dia yang menghubungi saya. Atau Bang Martin datang ke tempat keluarga istri sendiri untuk mempertanyakan ini? Mungkin Karena menurut saya, kenapa harus saya yang mempertanyakan? Karena yang harus menjelaskan dia seharusnya. Oh ya, sedikit menambahkan terkait saudara E yang mendatangi ketiga tempat yang berhubungan dengan klien kami, saya rasa kurang elok. Apalagi sampai mengatakan beberapa hal yang belum dapat dibuktikan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Oleh karenanya, kami sebagai kuasa hukum Pak Martin akan segera mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur. Ya, jadi karena ada beberapa intimidasi dan perkataan-perkataan yang menurut kami tidak pantas terhadap klien kami dan tuduhan sangat serius, kami juga sudah mempersiapkan langkah hukum khusus untuk si E. Jadi tunggu aja tanggal mainnya, jangan situ intimidasi klien kami, jadi intinya jangan menganggap orang remeh, jangan sepelekan orang lah, gitu loh. Jadi si E ini kan seolah-olah mau beli bahkan rumah di Pondok Indah itu, ya, karena beliau ini nggak mau menemui dia, mau sampai dia mau dia beli, kaya banget berarti kan, nah gitu loh. Jadi jangan begitulah, ini kan bukan zaman Orde Baru, ini udah zaman canggih. Gitu. Kalau memang mau cara gaya preman, nah teman saya udah siap nih, mau siap biring tinju katanya. Kalau memang mau intimidasi gaya preman, beliau udah siap. Kalau emang jagoan cari lawan sepadan. Klien saya ini kebetulan kecil, badangannya gede. Lawan saya kalau berani. Saya tunggu giring secara profesional kita. Jangan intimidasi nggak jelas kayak preman, kayak zaman Orde Baru lagi. Ya, saudara tunggu langkah hukum yang akan kami berikan kepada Anda. Oke, boleh tahu nggak tadi si A ini ada ini nggak sih, kayak misalkan dari Kontrak. apa maksudnya dari ada omongan atau bicara dari pihak A sendiri kalau misalkan ada mau Project gitu. Ada komunikasi Jelas nggak? tidak ada. Tidak pernah ada. Padahal secara personal mungkin si A mungkin tahu gitu kan bahwa beliau ini suaminya si J, dan bahkan kan beliau juga tahu si Pak Martin ini di mana gitu kan, tepatnya labelnya mana. Jadi memang menurut kami ini adalah suatu kejanggalan gitu loh. Untuk apa gitu loh. Ya dari runtutannya ya menurut kami ini sangat janggal. Pertama, mengakunya ke luar negeri bareng temannya C, ternyata C itu tidak ikut.
Kedua, setiap beliau minta, biasa suami istri wajar, minta video dong, video call dong, coba lihat dong si C mana. Sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada C-nya nggak ada di sana. Artinya dengan siapa dia ke sana? Setelah itu ditemukanlah etiket pesawatnya. Mungkin tangan Tuhan menunjukkan etiketnya berdua, ya kan? Anggaplah mereka bisa aja ngeles. Oh ini kan kami giat ini, giat itu. Emang harus berdua banget. Nah begitu. Jadi inilah yang keresahan klien kami. Karena sampai hari ini, sampai detik ini ya status si J ini ya istrinya yang sah, baik secara agama, baik maupun secara hukum. Jadi ini kan ibaratnya istri orang gitu loh. Coba kalau si A istrinya diikutin orang, terima nggak? Ya kalau saya sih mungkin saya bunuh. Itu loh kalau saya ya. Mungkin untuk DM tadi selain yang kontrak itu, apakah ada chat-chat mesra atau gimana sih di DM tersebut yang abang baca? DM Dari istri Dari abang ke istri A. sama A. Saya nggak pernah tahu. Tadi saya bilang saya nggak pernah tahu DM mereka. Jadi kalau kalian mau nantang, coba tantang dia untuk spill semua DM-nya dia. Itu bisa dihapus mas. Ya terserah, bisa dihapus atau Bisa ditarik. spill apapun. Itu saya nggak tahu karena saya ulang sekali lagi. Selama dia mulai bergabung, bagi dia handphonenya adalah privacy. Itu mulai bergabung itu kapan? Kurang lebih mungkin 2-3 bulan sebelum mereka ke Bangkok ya. Bang Martin main cuman gitu untuk ngomongin ini sama si A sendiri, sudah nggak sih atau berkomunikasi atau seperti apa itu? Secara kalian sama-sama musisi ya. Saya sudah coba untuk nge-tag ya di Instastory saya, masih ada juga itu jejaknya. Saya tanya, saya hanya menanyakan lagunya sudah sampai mana, update lagunya sudah sampai mana, gitu. Bahkan saya mengajak dia untuk remix salah satu lagu saya, ya. Tapi sampai detik ini tidak ada balasan apapun dari dia, dan saya juga tidak mengikuti dia dan saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi saya sudah mencoba reach dia lewat hal seperti itu. Kalau Anda gentleman, dari awal Anda harusnya izin atau at least balas DM saya mengenai lagu, bukan mengenai apa. Jadi tidak ada respon sama sekali ya. Sama sekali. Ada tambahan teman-teman? Ada yang mau tambahin? Ada lagi teman-teman? Oke, Bang Martin kan istri pun sudah ngasih tahu untuk surat gugatan ini. Iya, iya. Seperti itu. Langkah dari Bang Martin sendiri tetap ingin mempertahankan atau Rumah tangga atau itu iya, tetap atau seperti bercerai? apa nantinya? Jujur dalam Kristen, saya diajarkan dari kecil untuk memilih pemenang di akhir, tidak ada perceraian. Saya memaafkan mereka jika memang benar mereka melakukan itu. Bahkan saya sudah memaafkan istri saya ikhlas. Tapi untuk kembali, saya mempunyai kehormatan dan langkah kedepannya saya belum bisa bilang ke kalian. Oke, ini selain melayangkan laporan juga terkait adanya intimidasi. Iya, iya, iya. Kalau ke pihak si A sendiri dari Mas Martin, apakah nanti akan ada lanjutan seperti kayak Iya. somasi dulu atau memang Oke. langsung melaporkan? Tadi disampaikan. Tadi kan udah disampaikan. Ya kalau untuk si E ini kan memang kita akan melakukan upaya hukum. Upayanya nanti kami akan mungkin nanti kami akan infokan lebih lanjut kalau untuk si E. Kalau untuk si A, jujur ya kami sampai dengan hari ini menunggu dia juga. Kita masih menunggu. Karena klien kami kan dari awal udah nge-tag dia di Instagram. Ya kalau dibilang dia nggak tahu apa-apa ya kenapa dia nanya ke orang lain gitu loh. Kenapa nggak nanya ke langsung aja gitu loh. Kalau untuk upayanya ya kita sudah menyiapkan sesuatu upaya lah, sesuatu yang luar biasa. Nanti kita infokan lah. Tapi ada. Oke.